Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Baik semuanya, semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam segala sesuatu urusan kita. Baik, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya dan kelompok saya akan menyempurnakan tugas video yang diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Miftahuddin selaku dosen pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Julikan Sa'azahra, yang kedua Muhammad Nur Ramdhani, yang ketiga ada Aji Permana, yang keempat Ubaidur Rahman, yang kelima saya sendiri Salman Al-Farisi, dan yang terakhir Indra Kirana. Dan untuk pembahasan kali ini kita mempunyai 4 pembahasan, yaitu sumber-sumber Islam, kemudian yang kedua ayat-ayat tentang ekonomi Islam, yang ketiga jenis-jenis riba, dan yang keempat bisnis tanpa riba. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasannya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba kard. Riba al-kard adalah riba dari akibat praktek utang piutang yang diisyaratkan adanya tambahan pada pengembalian dengan konsekuensi waktu. Singkatnya, riba ini terjadi apabila pemberian utang mengambil kelebihan dari penerima utang. Contohnya, rentenir yang meminjamkan uang sebesar 10 juta misalnya, dengan syarat bunga tidak wajar sebanyak 20% selama 5 bulan contohnya. Selanjutnya ada riba aliyat, adalah riba yang diakibatkan oleh kegiatan jual beli dengan perbedaan nilai ketika terjadi penundaan transaksi. Dengan kata lain, pada saat transaksi tidak ada ketegasan terhadap nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan mengenai kapan serah terima barang. Sebagai contoh, ada seseorang yang ingin menjual motornya. Ia memberi penawaran seharga 20 juta jika diberi tunai dan 25 juta jika diberi dengan sistem pembayaran dicicil. Kemudian, penjual dan pembeli tidak ada ketegasan dalam menentukan beberapa yang harus dibayar berkala hingga akhir transaksi. Yang ketiga ada riba al-fadl. Riba yang terjadi ketika ada tindakan jual beli atau pertukaran barang sejenis dengan berbeda takaran atau kadarnya. Misalnya, seseorang ingin menukar satu zak semen kualitas buruk dengan 2 zak semen kualitas buruk lagi. Hal tersebut termasuk dalam riba fad karena timbangan tidak seimbang. Untuk menghindarinya, lebih baik masing-masing pihak saling membeli sesuai dengan jumlah harga yang sebenarnya. Yang terakhir ada riba nasyiah. Riba nasyiah atau riba di kalangan ahli tafsir juga disebut dengan riba jahiliyah, merupakan salah satu jenis riba yang diakibatkan oleh proses jual beli atau pertukaran barang yang tidak sejenis dan dilakukan secara hutang dengan adanya tambahan nilai transaksi ketika terdapat penungguan waktu pembayaran. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar 5 juta dengan jangka pembayaran selama 2 bulan. Apabila waktu pengembalian melebihi waktu yang sudah ditetapkan, maka cicilan pembayaran akan ditambah 200.000 setiap bulannya. Tambahan uang tersebut dipungut karena alasan tertundanya pelunasan hutang sehingga perlu didaur ulang dengan tempo yang baru. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah semua ucapan, perilaku, dan pembenaran Rasulullah terhadap sesuatu hal. Yang ketiga adalah ijma. Ijma merupakan kesepakatan dari para mujtahid Islam yang terjadi pada suatu masa dan atas perkara hukum syara dengan berlandasan pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Untuk teks selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah senantiasa. Di hari ini saya Muhammad Ramdhani akan mempresentasikan apa itu bisnis tanpa riba. Langsung saja, apa itu maksud bisnis tanpa riba? Bisnis yang dilakukan tanpa dikenakan bunga
tapi laba berdasarkan keuntungan yang telah disepakati pada awal kesepakatan. Teman-teman mungkin tahu riba itu sangat sederhana. Ketika Anda menjual barang yang belum menjadi milik Anda dengan harga yang lebih tinggi, maka itu disebut riba. Hal yang sering terjadi contohnya yaitu leasing dan bank-bank. Secara singkat, riba ini keuntungannya yang diambil pada transaksi yang risikonya hanya ditanggung oleh satu pihak. Biasanya, saat mendengar kata riba, kita langsung mengasosiasikan dengan bunga bank, lebih tepatnya bunga pinjam bank. Apa yang terjadi dengan bunga pinjaman tersebut? Bank adalah pemodal dan Anda adalah peminjam. Bank yang punya uang, Anda membutuhkan uang. Setelah bank menyerahkan kepemilikan uang kepada Anda, maka Anda berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Di sini ada dua resiko. Anda tidak bisa mengembalikan uang itu dan bank bisa kehilangan uang itu. Akan tetapi, apa yang terjadi, bank tidak tahu menahu. Anda bisa mengalihkan uang atau tidak. Oke. Ada teksturasi kredit, tapi bank masih akan tetap mengejar Anda untuk membayar utang plus bunga. Intinya, bank gak mau rugi. Arti resiko hanya ada yang menanggung. Bank pengen untung saja. Bagaimana sih cara bisnis tanpa riba? Banyak sekali caranya atau akad perjanjiannya. Contoh, jika mengganti bunyi akad menjadi pembagian keuntungan berdasarkan rugi hasil atau jual beli, maka seharusnya riba tidak akan muncul. Jadi keuntungan yang diharapkan oleh pemodal istilahnya bukan bunga lagi, tapi murni keuntungan yang mengandung resiko sendiri. Resiko benar-benar ditanggung oleh pemodal. Misalnya, jika terjadi gagal bayar, peminjam benar-benar kolaps. Dalam keadaan ini, pemodal harus